Nabawiyah kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan bagaimana proses hijrah Nabi Muhammad SAW. Tak kala awal-awal sampai di kota Madinah, Nabi mendirikan Masjid Quba. Bahkan Masjid Quba tersebut Nabi selalu mendatanginya, yaitu setiap Sabtu. Bahkan ini merupakan keutamaan tersendiri, terutama bagi kita apabila kita berumrah ataupun melakukan ibadah haji. Maka tak kala kita sampai di Madinah, maka haruslah kita sempat untuk mengunjungi Masjid Quba, karena masjid tersebut diagungkan dalam Al-Quran. Bahkan sholatnya lebih dicintai oleh para sahabat. Dan dalam Al-Quran disebutkan, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Inilah masjid yang pertama kali dibangun dengan dasar ketakwaan dan dalam rangka mempersatukan umat Islam di Madinah. Ma'asyiral muslimin, kemudian tak kala Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, maka telah kita sampaikan juga dari Kuba, kemudian Nabi menaiki untanya dan tidaklah Nabi singgah ke suatu kampung, melainkan Nabi mengikuti arah untanya. Artinya kalau unta tersebut berhenti, maka disitulah tempat didirikannya Masjid Nabawi. Kemudian juga pada pertemuan yang lalu juga akhirnya Nabi memilih satu tempat, yaitu tempat anak yatim mirbat ataupun tempat pengeringan kurma. Kemudian disitulah Nabi mendirikan Masjid Nabawi dan Nabi juga tinggal di rumah seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, sudah kita ceritakan bagaimana kisahnya dan Allah menentukan seseorang yang sangat memuliakan tamu. Bagaimana takutnya, bagaimana dia memuliakan Nabi Muhammad SAW sampai-sampai ketika mereka berada di atas Nabi, mereka tidak berani berpijak karena di bawahnya ada Rasulullah SAW. Kemudian kita sudah ceritakan juga bagaimana di awal-awal hijrah Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bintu As-Siddiq, dan kemudian juga pada pertemuan yang lalu kita tutup dengan bagaimana perjalanan ataupun kerjasamanya Nabi Muhammad SAW dalam membangun Masjid Nabawi. Bahkan para sahabat dan Nabi Muhammad SAW bersenandung. Mereka menyampaikan bait-bait syair-syair demi menggugah semangat agar mereka yakin bahwasanya apa yang mereka kerjakan hari ini adalah pekerjaan akhirat. Bahkan Nabi mengatakan, hadzal himalu la himala khaybari, hadza abarru rabbina wa athhar. Inilah yang kita pikulkan hari ini bukanlah orang-orang yang memikulkan di kurma di Khaybar, karena Allahumma innal ajra ajrul akhirah. Sesungguhnya pahala akhirat, farhamil ansar wal muhajir. Maka rahmatilah orang-orang Ansar dan Muhajir. Dan mereka saling membalas senandung. Di dalam pelaksanaan pembangunan Masjid Nabawi, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqaddimu fil amal man yujidu janiban minhu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mentasjidkan, ya, memotivasi para sahabat-sahabat untuk bersemangat membangun Masjid Nabawi. Ya, artinya semangat 45 istilah kita hari ini, ya. Dan Nabi menjadi mandor, ibaratnya Nabi menyuruh ini yang belum, ya. Tapi ya Allah mudahkan, ya. Jadi Nabi juga paham bagaimana cara membangun. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sanadnya, an Talq bin Ali al-Yamani al-Hanafi annahu qala, dari Talq, ya, seorang sahabat bernama Talq bin Ali al-Yamani al-Hanafi, jitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yabnuna al-masjid. Aku ikut membangun Masjid Nabawi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, faka'annahu lam yu'jibuhu amaluhu. Seolah-olah Nabi tidak terlalu seret dengan amalan sahabat, artinya mungkin agak lambat ataupun mungkin dalam membuat semennya, ya, ataupun batu bata kurang rapi ataupun bagus seperti itu. Qala Nabi fa akhadtu mishata, yaitu seperti cangkul, ya. Fa khalaqtu bihaddi, maka aku pun mencampur semen dengan batu-batu tersebut.
faka'annahu a'jabahu akhdil mishata wa amali. Seolah-olah Nabi itu menyukai pekerjaanku. Mungkin si Ali ini adalah orang yang giat. Dia sudah biasa dengan pekerjaan buruh bangunan. Ya, sudah biasa membangun. Jadi mungkin sahabat-sahabat yang lain mungkin baru pertama membuat ikut kerjasama, belum terlalu banyak ilmu membangunnya, ya, ilmu buruhnya. Maka ketika itu Nabi SAW berkata, Da'ul hanafi wa tina. Jadi Nabi melihat-lihat nih para sahabat. Ya, siapa di antara mereka yang gigih kerja, ini suatu pengalaman, cara mengaduk semennya bagus, kelihatan dia lincah, kelihatan dia sangat kuat. Maka Nabi menyuruh memanggil si Hanafi tadi, ya, Talaq bin Ali al-Hanafi. Fa innahu adbatukum lit-tin. Sesungguhnya dia adalah orang yang paling pintar di antara kalian dalam mengaduk semen, ya, dalam mengaduk batu bata untuk dicampur untuk diberikan bangunan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Qaddimul yamani min-at-tin, fa innahu ahsanukum lahu massan wa asyaddukum min kaban." Ya, belajarlah kalian daripada si Yamami tadi, ya, At-Talaq Yamami. Jadi kalian lihatlah bagaimana cara dia mengaduk semen, lihatlah bagaimana. Sesungguhnya dia adalah orang yang paling pintar dalam membuat campuran batu bata tersebut, wa asyaddukum min kaban, dan dia adalah orang yang paling kuat badannya. Kemudian kisah berikutnya adalah Syiddatu Ammar radhiyallahu anhu fil amal. Ya, Ammar bin Yasir, ini putranya Sumayyah. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhu yahmiluna labinatan. Jadi tak kala bekerja membangun Masjid Nabawi, para sahabat membawa batu bata satu-satu. Ya, mungkin bukan batu bata seperti kita hari ini, ya, mungkin batu batanya berat, ya. Ya, mungkin batu bata mungkin 10 kilo, ya. Wa ja'ala Ammar bin Yasir yahmilu labinataini. Dan Ammar bin Yasir, orang-orang semua bawa satu batu bata. Sedangkan Ammar bin Yasir membawa sekaligus 2 batu bata. Ya, subhanallah. Wa kana rajulan dhabitan, ya. Jadi Ammar bin Yasir ini orangnya kuat, ya, orangnya kuat. Fara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala yanfudhu at-turaba an ra'sihi. Maka Nabi melihat apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir tersebut, dan begitu sayangnya Nabi kepada Ammar bin Yasir, Nabi pun melihat, Masya Allah, kemudian menyapu bekas turab, bekas debu yang ada di ra'sihi, di kepalanya. Wa huwa yaqul, maka Nabi SAW berkata, Ya Ammar, wahai Ammar, ala tahmilu ma yahmilu ashabuk. Kenapa enggak bawa satu aja batu bata seperti yang dibawa oleh orang-orang? Maka Ammar berkata, Inni uridul ajra min Allah. Ya Rasulullah, aku ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, para sahabat yang luar biasa. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun bersabda, Ibna Sumayyah, wahai putra Sumayyah. Ya, kita tahu bagaimana Ibnu Sumayyah. Sumayyah adalah merupakan wanita pertama ataupun syahid pertama yang meninggal di awal-awal Islam. Dia itu ibunya ditusuk kemaluannya oleh Abu Jahal, subhanallah, sampai meninggal dunia. Dan bapaknya pun meninggal dunia. Tinggal Ammar sendiri, dia melihat itu. Ya, bagaimana sedihnya Ammar bin Yasir. Ya. Nabi berkata kepadanya, Linnasi ajrun walaka ajran. Sesungguhnya orang-orang semua dapat satu pahala dan engkau mendapat 2 pahala. Ini gara-gara 2 batu bata di bawah dapat 2 pahala. Subhanallah. Ya, para sahabat. Para ulama di sini menyebutkan bahwasanya di sini istihbab, disuruhnya kita untuk bisa, kalau kita mampu melakukan amalan-amalan yang baik itu lebih dari orang-orang, maka lakukanlah. Ya, artinya ada orang-orang yang mungkin bisa membantu dalam pembangunan, ya, mungkin dia membantu 1 meter, membantu 2 meter, ya. Ada orang-orang yang mampu dengan hartanya, dia mampu membantu, ya, mungkin puluhan meter, maka bantulah. Ya, tidak mampu dengan hartanya, mampu dengan tenaganya, bantulah seperti itu. Ya, misalkan ada acara, ya, mungkin jamuan makan ataupun apapun kebaikan, ya. Ada orang-orang yang mungkin dia subhanallah dia mengatur sendal-sendal orang yang tidak rapi, kemudian dia mengatur, itu ada sisi pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu. Kemudian Nabi mengatakan juga, wa akhiru zalika syarbatun min laban. Dan akhir daripada bekalmu adalah engkau akan minum air susu.
wa taqtulukal fi'atul baghiyah, dan kamu akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Nah, ini kisah yang nanti akan terjadi. Jadi Nabi tidak tahu hal yang gaib, tapi Nabi diberitakan terkadang oleh Allah SWT hal yang gaib. Jadi Nabi tahu bahwasanya penghujung daripada hayat ataupun akhir hidup Ammar bin Yasir adalah nanti dia minum, terakhir adalah yang dia minum adalah susu. Dan benar, itu ketika terjadi perselisihan antara kubu Muawiyah dan Ali di perang Siffin. Ini fitnah, sudah terjadi fitnah ya. Jadi berperang, maka Ammar bin Yasir pihak Ali bin Abi Thalib, maka terakhir dia peminum susu, kemudian dia masuk ke medan peperangan dan dia dibunuh oleh pihak pemberontak. Ini terjadi yang dirahmati Allah SWT, dan ini adalah apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW terjadi. Oleh karenanya Nabi SAW juga pernah bersabda, ajruki ala qadri nasabi, sesungguhnya pahalamu adalah sesuai dengan seberapa beratnya, seberapa payahnya apa yang kamu lakukan. Ini benar ya, ada seorang yang mungkin dia mampu untuk berinfak, mampu untuk membaca Al-Quran, mampu untuk sholat malam, mampu untuk berpuasa, memaksakan dirinya, maka ajruki ala qadri nasabi ya. Karena memang seberapa beratnya, seberapa lelahnya seseorang beribadah, maka tentu pahalanya lebih beda. Bagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bagaimana seseorang apabila orang mungkin pergi ke masjid naik motor, tentu akan beda pahalanya dengan orang-orang yang pergi ke masjid jalan kaki. Dia punya mobil, dia punya motor, tapi dia memaksakan dirinya untuk berjalan kaki. Dia berharap ajru 'indallah, aku berharap pahala di sisi Allah. Tentu Allah tulis setiap langkahnya. Ya, setiap langkah misalkan 500 cm, setengah meter, ya kalau ada 100 meter ya, 200 derajat Allah ampunkan dosanya dan 200 derajat Allah naikkan pahalanya. Ini luar biasa, diri yang dirahmati Allah SWT. Oleh karenanya disinilah para ulama menyebutkan bagaimana kita disuruh semangat, ataupun bahkan kita mampu lihat orang lain bahwa ini saya harus lebih banyak lagi. Lihat dia sholat 2 rakaat, saya harus mampu 4 rakaat. Lihat dia sholat tarawih 11 rakaat, saya mampu 23 rakaat. Lihat ada orang sholat tarawih 1 juz, ada tempat yang 3 juz sholat tarawih, saya berusaha sholat tarawih di 3 juz. Walaupun mungkin kita berat, tapi kita memaksakan, kita usaha, tidak mampu berdiri, kita duduk. Allah Maha melihat. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian berapa lama selesainya pembangunan Masjid Nabawi? Disebutkan istaghraqa bina'ul Masjidin Nabawi 12 yawman. Jadi pembangunan Masjid Nabawi itu selesai dalam 12 hari. Nah ini singkat sekali hadirin. Kalau hari ini masjid-masjid kita melihatnya bukan 12 hari ya, bisa bertahun ya, mungkin ya, Ustaz ya, bisa bertahun. Karena apa? Masjid Nabawi dibangun dengan sangat sederhana. Disebutkan kan Nabi Absati surah, bangunan yang sangat sederhana, bukan bangunan pun. Firashuhu rimman, itu karpetnya itu kerikil, ya, batu-batu kecil, ya. Wa a'midatuhu juzu'an nakhil, ya, tiang-tiangnya adalah batang kurma, ya. Wa saqfuhu jaridun nakhil, pelepah kurma atasnya, ya. Wa tuluhu mimma yalil qiblah ila muakhir 100 dhira', dan panjangnya hanya sekitar 50, yaitu 100 hasta ya, 50 meter. Jadi panjang hanya 50 meter. 50 meter berapa? Itu mungkin dari sini sampai ke ujung. Nanti terlalu banyak. Wal janiba mithlu dzalik aw duna. Jadi panjang kali lebarnya pun hampir sama. Jadi 50 kali 50 meter seperti itu. Jadi pelepah kurma atap. Makanya di zaman tersebut terkadang Nabi sholat basah, ya, keningnya karena emang hujan jatuh. Ya seperti itu. Ya, jadi sangat sederhana, tapi disitulah terpupuklah iman para sahabat-sahabat ridwanullah alaihim. Bagaimana salat mereka, kita tidak mampu menandingi mereka. Masjid mereka hanya sederhana, tapi luar biasanya iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, inilah dia berapa lama waktu dibangunnya Masjid Nabawi. Kemudian setelah selesainya Masjid Nabawi, maka Nabi SAW pun membangun bina'ul hujra, membangun hujurat ini adalah rumah-rumah Nabi. Karena waktu itu Nabi sudah menikah dengan Saudah binti Zam'ah dan Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Nah, Nabi membangun hujurat, kemudian nanti ghurfah. Jadi rumah Nabi, ya,
ada nanti pelataran rumah Nabi, kemudian di depannya itu seperti apa? Teras. Nah, itulah namanya hujur. Ada jarak antara teras Nabi dengan hujur dengan kamar ya. Karena kamar satu petakan ya. Kalau ibaratnya hari ini kita mungkin di Aceh tidak ada rumah seperti itu. Tapi kalau kita lihat di Jawa ada namanya kontrakan. Itu kontrakan, di situlah rumah, di situ dapur, di situ kamar mandi, sepetak ya. Beda dengan kalau kita di sini, kalau orang sewa pasti mungkin 2 petak, disebut 2 petak. Ini 1 petak, subhanallah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ra'aitul hujurat min jaridin nakhli. Aku melihat yaitu pelataran-pelataran Nabi itu dari pelepah kurma. Mughashyan min kharijin bi musuh, dari serabut-serabut kurma ditutupi. Wa adhunnu 'arada al-baita min babil hujrah ila babil bait nahwa min 6 aw 7 azra. Jadi jarak antara pelataran Nabi dengan rumah Nabi, itu teras Nabi dengan pintu rumah Nabi itu ada 3 meter. Jadi ada tempat bermain atau tempat duduk 3 meter. Yang itu memang tidak ada atapnya. Wa ahrizal bait ad-dakhil 10 adru. Dan panjangnya rumah Nabi adalah 10 hasta, 5 meter. Rumah Nabi Muhammad SAW 5 meter. Wa adhunnu subkatu baina thaman was sab'i, dan lebarnya antara 8 ataupun 7 hasta, yaitu 4 meter, yaitu 5 kali 4 meter. Subhanallah, 5 kali 4 meter. Rumah Nabi Muhammad SAW. Kira-kira lebih besar rumah kita atau rumah Nabi Muhammad SAW? Ya, subhanallah. Nabi SAW sangat sederhana rumahnya. Wa waqaftu inda babi Aisyah, ya, dan aku pun berdiri di rumah Aisyah. Jadi 5 kali 4 meter rumah Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam riwayat-riwayat sering kita lihat ketika Nabi sholat, ya, ketika Nabi sholat, dan terkadang ketika tidur, ketika Nabi sujud, Nabi angkat kaki Aisyah. Kemudian kalau Nabi berdiri lagi, Nabi letakkan lagi. Subhanallah, manusia yang paling mulia, ya, yang seharusnya Allah berikan dunia, tapi Nabi lebih beli pahala akhirat. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dalam Adabul Mufrad bagaimana kesederhanaan ataupun bentuk rumah Nabi Muhammad SAW. Kuntu adkhul buyut azwajin Nabi di zaman Khalifah di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, aku masuk ke rumah istri-istri Nabi. Kata Hasan Basri, dia adalah seorang tabi'in karena dia tidak bertemu dengan Nabi. Fa'atanawalu saqfuha biyadi, maka aku sampai memegang atapnya. Artinya kalau seandainya Hasan Basri ini orangnya tinggi ya. Kalau seandainya orang tinggi 180 mungkin sekitar 2 meter. Ya, ini ya, rumah sangat sederhana, 2 meter ataupun 2 meter lebih sedikit ya. 5 kali 4 ya. Artinya subhanallah, Bapak bisa bayangkan sendiri ya bagaimana rumah Nabi, lebih besarkah rumah Nabi ataukah rumah kita. Maka mengenang kesederhanaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kisah berikutnya adalah perluasan Masjid Nabawi. Akhrajal Imam Ahmad, diriwayatkan dalam Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi SAW berkata, "Man yuwassi' lana bihadzal bait fil masjid bi baitin lahu fil jannah." Barang siapa yang memperluas rumah Allah, maka baginya rumah di surga. Ya, baginya rumah di surga. Jadi Nabi menyemangatkan orang-orang. Bahkan di situ Utsman bin Affan ya memberikan hartanya 20 alfan ya 20.000 ya dinar atau 20.000 dirham ataupun 25 ya 25.000 dirham. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya man ittama mirbadan bani fulan ghafarallahu lahu. Barang siapa yang membeli ya tanah dari bani si fulan untuk masjid, maka Allah akan mengampuni dosanya. Subhanallah. Ya, maka Utsman bin Affan fa'ataitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu qad ta'tuhu ya Rasulullah, aku telah membelinya. Kemudian Nabi berkata kepada Utsman bin Affan, ij'alhu fi masjidina wa ajruhu laka.
jadikanlah ini untuk masjid kami, bangunlah ini untuk masjid kami, dan pahalanya untuk wahai Utsman bin Affan. Maka subhanallah, hari ini Utsman bin Affan pahalanya terus mengalir. Jadi bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, hari ini memang Masjid Nabawi yang asal itu, kalau kita umrah pergi umrah ke Mekah dan Madinah, kalau kita lihat di Madinah ada dekat Raudhah itu seperti bangunan lama, masih ornamen-ornamen lama, itulah Masjid Nabawi yang awal-awal. Ya, catnya mungkin agak sedikit beda, masih dipertahankan oleh pemerintah Arab Saudi dekat. Itulah masjid yang awal-awal dekat Nabi, ya, dekat kuburan Nabi. Situlah masih bentuk yang lama. Sedangkan yang baru yang lain di sana sudah mengalami perluasan. Tapi awalnya Masjid Nabawi seperti itu. Itu tadi jaraknya berapa tadi? 50 meter. Kemudian dan kisah ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan tak kala hendak dibunuh oleh kaum pemberontak, maka Utsman mengatakan seperti itu. Ya, mengatakan seperti itu. Tidakkah kalian mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Siapa yang memperluas masjid ini baginya surga. Ya, bahkan Nabi mengatakan dan engkau mendapat pahala yang luar biasa. Jadi, tapi kaum pemberontak di zaman Utsman bin Affan pun mereka tetap membunuh Utsman bin Affan, bahkan sampai darah bercucuran dan Utsman bin Affan lagi membaca Al-Quran. Subhanallah. Jadi mereka tetap, ya, karena sudah masuk fitnah. Ya, di zaman Abu Bakar, ya, Umar masih aman. Zaman Utsman sudah mulai fitnah. Bahkan di akhir hayat Umar bin Khattab pun dibunuh. Ya, dibunuh ketika lagi sholat subuh. Nah, kemudian bagaimana proses perluasan Masjid Nabawi di zaman Khalifah Abu Bakar? Jadi Abu Bakar nggak melakukan apa-apa, tidak memperluas Masjid Nabawi. Ya, karena Abu Bakar ketika ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW dalam masa 2 tahun, beliau sibuk dengan keamanan negeri yang tidak stabil. Tak kala itu banyak golongan-golongan yang ingkar membayar zakat, kemudian muncullah nabi-nabi palsu. Di zaman Nabi sudah ada nabi palsu yang pengikutnya sampai puluhan ribu. Yaitu nabi palsu tersebut namanya Musailamah Al-Kadzab. Ya, Kadzab ini karena penipu, pembohong. Ya, Musailamah, ya, di Yamamah, di daerah Yaman. Kemudian juga ada Al-Aswad Al-Ansi. Muncul nabi-nabi palsu. Jadi Abu Bakar sibuk untuk menstabilkan keamanan negeri. Jadi tidak sempat untuk memperluas Masjid Nabawi. Bahkan sampai-sampai Abu Bakar tidak sempat sholat tarawih. Artinya sebegitu sibuknya Abu Bakar. Ya. Kemudian di Khalifah Umar bin Khattab, wassa'ahu wa zada fihi wa banahu ala bunyanihi fi ahdi Rasulillah bil labin wal jarid. Jadi di Mas Umar bin Khattab diluaskan sedikitnya, tapi masih dalam kondisi yang sangat sederhana. Nanti ditambahkan batang-batang kurma, kemudian atap-atapnya dirapikan, ya, dan juga tidak terlalu banyak. Wa qarnaha Umar an zakhrafatil masjid, dan Umar radhiyallahu anhu melarang untuk mempercantik masjid. Subhanallah. Ya, betapa banyak hari ini masjid-masjid sangat cantik-cantik tapi kosong jemaah. Ya, subhanallah. Ini Umar melarang mempercantik-cantik masjid. Ini ada fikih tersendiri. Karena kata beliau, li'anna dzalika yushghilun nasa an shalatihim. Karena kalau terlalu cantik masjid akan menyibukkan orang-orang dalam salat mereka. Karpetnya subhanallah, kiri, kanan, ada masjid. Ya, jadi seperti itu kan membuat orang, ya, mungkin tidak konsentrasi. Itu harus kita akui, ya. Subhanallah. Ini Umar punya ijtihad sendiri. Dalam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, an Umar qala indama amara bi bina'il masjid. Kami disuruh untuk membangun masjidnya, memperluas. Akinna nas minal matar wa iyyaka an tuhammar aw tusaffar. Ya, berilah manusia aman dari matar, ya, karena memang hujan. Karena Masjid Nabawi dulu hadirin, ya, terkadang mohon maaf, anjing-anjing juga lewat masuk. Masjid masuk anjing seperti itu kan. Ya, tapi tentu dibuang kalau ada kotorannya. Bahkan pernah dalam hadis ada seorang Arab Badui bahkan kencing di Masjid Nabawi, bagaimana? Ya, para sahabat tak kesel, ya, mau ditempelin tapi biarin karena dia nggak tahu, nggak paham. Ya, kemudian disuruh para sahabat untuk membersihkannya karena nggak paham. Ya. Nah, ini adalah tempat ibadah.
Kata Umar, wa iyyaka an tuhammar aw tusaffar aw tusaffir aw tuhammir aw tusaffir. Janganlah kamu mengecat dengan warna merah ataupun warna kuning. Jadi Umar melarang untuk memerahi masjid ataupun mengkuningi masjid. Ya. Fataftinan nas. Ini Umar dikeras. Ya, maka orang-orang akan terfitnah ini merah kuning. Oh, Masya Allah. Udah, jadi manusia udah gak semangat lagi. Ini zaman kita dengan sholat dengan Masjid Nabawi dengan Nabi Muhammad SAW seolah-olah burung di atas kepala kami, nggak bergoyang sedikit pun. Ya, para sahabat dulu dengan Nabi. Ini udah masjid udah mulai cantik, udah mulai ya, seperti itu ya. Mungkin ini ijtihad dari Umar bin Khattab. Ini ada di zaman Khalifah Utsman bin Affan, Utsman bin Affan ambil tindakan yang lain. Maka Utsman pun membuat dengan bagus-bagus ya, dengan batu-batu yang bagus ya. Kemudian atap-atapnya dibaguskan juga ya, tapi juga tidak terlalu mencolok, tapi dibaguskan juga. Karena Utsman berdalil dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini beda cara ijtihad Utsman. Utsman dibaguskan ya, ditaruh lebih bagus lagi, artinya diperindah ya, sedangkan Umar tidak, seperti adanya saja tapi ditambah untuk perluasan. Karena Utsman ya, ini ijtihad, ini juga betul ya. Kalau tidak semua masjid hari ini harus kita rombak ya, tidak boleh ya. Kata Nabi Muhammad SAW, man bana lillahi masjidan kamifhasi qatatin aw asghar, barang siapa yang membangun bagi Allah masjid seperti sangkar burung qata ya, ataupun lebih kecil, maka Allah banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah membangun baginya rumah di surga. Kami fahasi qatatin. Kalau kita cerita hari ini, siapa di antara kita yang mampu membangun masjid sendiri? Tidak banyak orang. Kalau kita hitung di satu kampung di Imasir saja mungkin bisa kita hitung beberapa orang, puluhan orang, mungkin tidak sampai, atau belasan orang, mungkin tidak sampai, atau mungkin 1 sampai 10 orang, mungkin ada yang mampu. Ya. Nah, disinilah kami fahasi qatatin. Nabi berkata, berarti yang tidak mampu pun, karena satu masjid itu banyak dananya. Jadi sampai 1 miliar, mungkin lebih, mungkin 500-an ke atas, ya, seperti itu, ya, walaupun kecil. Nah, kalaupun kita ikut kami fahasi kotak, apa kotak? Burung kotak. Burung kotak itu adalah burung khas yang ada di gurun pasir. Nah, burung kotak ini dia tidak bertelur di atas, tapi dia bertelur di padang pasir. Dia kecil telurnya dan dia menutupi segitulah. Di sini para ulama mengatakan masyru'iyah ya, ada unsur di sini ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kalau kita mampu misalkan ada masjid, perluasan masjid, membangun masjid, ya kita mampu menyumbang setengah meter, nggak mampu setengah meter kita kasih 200.000, 100.000. Maksud kita adalah untuk memperluas masjid, maka Allah akan membangun baginya surga, istana di surga. Tentu orang yang nyumbang 1 meter dengan orang yang nyumbang 100 meter itu beda pahalanya, tentu tidak sama. Ya. Bahkan bidadarinya juga bisa jadi beda. Ya, ulama mengatakan, wallahu a'lam ya. Nah, ini lucu tapi tentu pahalanya beda. Ya, rumahnya pasti beda ya. Orang yang mampu menyumbang lebih banyak. Namun semua orang akan dapat rumah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian siapa mereka orang-orang yang di sekeliling? Jadi mereka ada orang-orang yang tidak punya rumah. Mereka adalah fuqara, orang-orang fuqara muhajirin ya. Mereka tidak punya harta, tidak punya keluarga, tidak punya anak-anak ya. Mereka tinggal di pelataran Masjid Nabawi. Mereka lah disebut dengan ahlus suffah. Ini kalau kita baca-baca di hadis-hadis, bagaimana orang-orang suffah ini sangat-sangat miskin mereka sendiri. Bahkan mereka punya hanya 1 baju. Ya, kalau mereka melamar selalu ditolak. Kalau mau ngetok pintu rumah orang selalu tidak dibukakan pintu. Segitunya disifati mereka karena mereka orang-orang yang sangat miskin. Makanya dalam hadis yang kita ceritakan yang lalu bahwasanya orang-orang fuqara muhajirin akan masuk surga binisfiyau, setengah hari daripada orang-orang kaya mereka. Berapa nisfiyau? Itu 500 tahun mereka masuk surga lebih dahulu karena mereka tidak merasakan kenikmatan dunia ini. Jadi sangat sedih. Itulah mereka orang-orang fuqara muhajirin. Kemudian kisah berikutnya adalah karena Nabi sering berkhutbah, Nabi sering menyemangati para sahabat,
Nah, masjid dahulu pun tidak hanya sebagai tempat ibadah saja. Di situ tempat berkumpul, tempat musyawarah. Bahkan para sahabat kalau kita lihat di hadis-hadis, mereka bahkan bercerita-cerita tentang jahiliyah. Ya, karena zaman dahulu belum ada sentra kopi. Ya, zaman dahulu belum ada kedai-kedai kopi. Ya, belum ada kedai kopi seperti hari ini. Ya. Jadi mereka tuh bahkan mereka bercerita tentang jahiliyah di masjid. Ya, Nabi nggak tegur. Ya, sebagian mereka berzikir. Mungkin ada di antara mereka duduk-duduk teringat masa-masa jahiliyah, bagaimana waktu zaman Bilal bagaimana disiksa oleh Umayyah, bagaimana Khabbab bagaimana ditusuk dengan besi. Ya, mereka cerita. Mereka teringat alangkah indahnya Islam. Nabi pun tidak menegur, Nabi ketawa. Ya, cerita zaman dulu. Ya, bagaimana kita belum dapat hidayah. Ya Allah, saya dulu menyembah api, saya dulu menyembah ini. Ya, mereka cerita di masjid. Subhanallah. Dan Nabi sering mengisi pengajian. Nah, Nabi ketika tak kala Nabi mengisi pengajian, Nabi sering bersandar di batang kurma. Nah, tak kala manusia sudah ramai, maka dalam riwayat dikatakan orang-orang ingin membangunkan kepada Nabi untuk membangun mimbar. Ini sejarah mimbar, ya. Mimbar seperti ini ada mimbar, ya, ada tempat duduk, ya. Faqama dzalika, maka tak kala sudah dibangun mimbar untuk Nabi Muhammad SAW, tak kala waktu itu, maka tiba-tiba Nabi enggak lagi bersandar di batang kurma. Maka tiba-tiba terdengarlah suara isapan, ya, tangisan seperti tangisan anak bayi. Au sautun ka sautil isyar, ataupun suara seperti seekor unta yang ingin melahirkan. Jadi seperti tangisan. Ya, unta mau melahirkan seperti itu juga. Ya, seperti itu. Hatta atahu Rasulullah, dan semua orang nggak tahu apa ini. Sedangkan kami nggak melihat adanya anak bayi di sini, tidak ada anak-anak yang nangis. Ya, maka Nabi pun mendatangi nakhlah tersebut, ya, batang kurma tersebut. Maka Nabi pun memeluk batang kurma tersebut, dan tak kala Nabi memeluknya, maka tiba-tiba batang kurma tersebut terdiam. Subhanallah. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, laulam ahtadinhu lahanna ila yaumil qiyamah. Kalau aku tidak memeluknya, mengusap-usapnya, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Ya, subhanallah. Disebutkan oleh Imam dari Syekh Muhammad Al-Ghazali bahwasanya ini kisah yang luar biasa. Artinya bagaimana batang kurma saja rindu untuk disinggahi, ya, untuk punggungnya Nabi selalu disenderkan. Bagaimana lagi engkau wahai umat Muhammad SAW, ya? Fa antum ahaqqu an tashtaqu, ya, kata Hasan Al-Basri. Fa antum, maka kalian lebih pantas untuk rindu kepada Nabi Muhammad SAW, untuk rindu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, bagaimana batang kurma saja, ya, bahkan jalan-jalan Muhammad, jalan-jalan rindu, ya. Subhanallah. Di batang kurma sampai menangis karena dibuat mimbar, seolah dia cemburu Nabi tidak bersandar. Subhanallah, bagaimana lagi dengan kita, harusnya kita lebih rindu untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sedikit lagi insyaallah hadis Nabi pernah bersabda juga, diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ma baina baini wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dengan rumahku adalah raudhah, taman-taman surga. Wa mimbari ala haudi, dan mimbarku atas telagaku nanti. Ibnu Hajar, Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kitab Fathul Bari mengomentari apakah maksudnya antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi itu adalah taman-taman surga, memang taman surga di situ, ataukah bagaimana maksudnya? Ya, makanya hari ini para hadirin kalau kita sholat di raudhah hari ini mungkin nggak bisa, ya. Harus berdesak-desakan, kemudian harus antri begitu lama. Ya, bahkan ada jamaah kadang berkata, bagaimana kita bisa khusyuk, ya? Sedangkan orang kadang-kadang kita mau sholat udah langsung selesai, haji. Ternyata pas kita sholat di situ kita tenggelam dalam kekhusyukan, khusyuk. Maka disebutkan apa maksud raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Bisa jadi karena disitulah adalah tempat hilafil dzikr, yaitu tempat Nabi SAW mengadakan ceramah, ya, mengadakan pengajian-pengajian. Karena pengajian itu adalah disebut juga taman-taman surga. Makanya dalam hadis dikatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat di taman-taman surga maka singgahlah. Ya, Nabi mengatakan, para sahabat bertanya apa itu hilafil dzikr, kajian-kajian ilmu, ada ilmu-ilmu di masjid, itulah taman surga.
Ini satu penafsiran. Ada juga dikatakan bahwasanya itu adalah majaz, itu bukan makna aslinya. Annal ibadah fiha tuaddi ilal jannah. Bahwasanya beribadah di situ adalah sampai surga, karena ibadah di Masjid Nabawi adalah pahalanya 1000 pahala. Ya, bahkan luar biasa. Dan ada juga yang maksudkan taman surga di situ adalah bahwasanya tempat tersebut antara mimbar Nabi dan rumah Nabi itu tersebut adalah nanti tempat tersebut akan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempatnya sendiri di akhirat dia menjadi nanti teman-teman surga diangkat seperti itu. Wallahu a'lam. Semua penafsiran benar ya, semua penafsiran benar. Makanya kalau kita sampai ke sana maka salatlah di raudhah, karena Nabi mengatakan baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Dan terakhir Nabi juga berkata, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Sesungguhnya salat di masjidku ini lebih mulia daripada seluruh masjid yang lain dengan 1000 pahala kecuali dengan Masjidil Haram. Baik hadirin yang dirahmati Allah SWT, mungkin cukup ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bagaimana persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin, bagaimana luar biasa kisahnya, bagaimana orang-orang Ansar sangat lapang dadanya. Mereka bahkan rela untuk mereka tidak dapat untuk membantu Al-Muhajirin, orang-orang Muhajirin. Inilah kisah yang diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, kalau seandainya orang Ansar lewatin suatu wadi, suatu kampung melalui situ dan orang-orang banyak melaluinya dari tempat yang lain, maka aku akan lewatin kaum Ansar. Kalaulah bukan hijrah maka aku ingin menjadi orang Ansar. Subhanallah. Jadi orang Ansar ini mulia, ya, orang-orang Madinah mulia. Makanya kalau kita mampu untuk tinggal dan meninggal di Madinah, maka meninggallah di sana, karena insyaallah akan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Demikianlah hadirin yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan pelajari sirah Nabawiyah semakin rindu kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Seringlah kita berselawat kepadanya, karena selawat kita akan ditampakkan terutama di hari Jumat. Dan kita nanti mudah-mudahan termasuk orang-orang yang akan dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi menunggu kita betapa lamanya ingin umatnya untuk meminum di telaga Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.